Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan mengupas tuntas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan tentang gelombang mekanik, yaitu kasus khusus tentang bunyi ya. Bunyi ini merupakan sebuah gelombang mekanik yang merupakan gelombang longitudinal ya. Arah lambat dan arah getarnya itu searah ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan materinya tentang intensitas pada gelombang bunyi ya. Nah, intensitas itu merupakan sebuah suatu besaran ya di dalam fisika ya, di dalam menyatakan bahwa seberapa banyak energi yang ditransfer tiap waktu per satuan luas, itu definisi intensitas ya. Kalau secara tulisannya formulanya, intensitas itu adalah daya rata-rata ya yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu gitu dibagi luas daerah area ya yang dipancarkannya gitu ya. Jadi ini adalah definisi intensitas teman-teman ya. Oke, sedangkan daya ya, daya teman-teman tahu bahwa daya itu merupakan jumlah energi yang dipancarkan atau dirambatkan gitu ya tiap waktu ya. Ini daya itu ya, daya rata-rata. Oke, kalau daya rata-rata P rata-rata. Nah, biasanya nanti sejumlah energi ya, sejumlah energi yang diberikan atau dipancarkan terhadap selang waktu tertentu. Ya, ini daya rata-ratanya. Nah, kembali ke tentang bunyi ini, bahwa gelombang bunyi atau sebuah gelombang itu kan dapat mentransfer energi teman-teman ya. Oke, gelombang transversal juga kita udah pernah bahas ya, bahwa dia berosilasi juga merambat dan mempunyai energi kinetik dan potensial ya. Begitupun dalam gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi ini disebabkan oleh misalkan sebuah gaya yang diberikan kepada molekul-molekul udara ya, yang menghasilkan nanti terjadinya gelombang bunyi, sebuah rapatan gitu ya, rapatan di dalam molekul udara. Oke, rapatan dan regangan, adanya tekanan gitu. Oke, sehingga nanti di sini sebuah elemen udara itu telah berjalan sejauh delta x gitu ya. Ini V-nya, nah ini elemen masanya delta m. Oke. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa nanti energi total ya, energi total itu pada saat gelombang berosilasi itu punya dua energi ya, ada energi kinetik ditambah energi potensialnya. Oke, nah dalam nanti satu periode berarti E-nya dalam satu lambda, satu panjang gelombang aja, berarti K-nya dalam sebuah rentang tertentu ya, rentang satu lambda. Oke, nah kita berangkat dari energi kinetik, karena energi kinetik ditambah energi potensial itu hasilnya sama, hasilnya konstan. Berarti dapat kita analogikan nanti ini sama dengan ini sama ya hasilnya, karena penjumlahan. Oke, nah jadi ini bisa sama besar, sama besar, nanti ujung-ujungnya sama energi totalnya. Nah, kita berangkat dari energi kinetik dulu. Energi kinetik yang kita tahu bahwa definisinya setengah mv kuadrat. Ini adalah definisi umumnya. Nah, sedangkan kita ingin mencari sebuah perubahan energi kinetik dari sebuah elemen, sebuah elemen delta m. Berarti setengah delta m v kuadrat. Nah, v-nya itu adalah kecepatan getarnya, bukan kecepatan rambat teman-teman ya. Di video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa V yang ini itu merupakan sebuah turunan dari fungsi perpindahannya teman-teman, bahwa perpindahan dari sebuah fungsi gelombang bunyi itu tidak lain adalah teman-teman sudah tahu S max, oke, cos ya, Kx min omega t. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita turunkan terhadap waktu teman-teman. Nah, berarti minus omega t itu diturunkan jadi minus omega. Oke, S max-nya konstan. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin. Oke, jadi min sin Kx min omega t teman-teman ya. Atau bisa kita tulis omega S maksimum sin Kx min omega t. Nah, ini adalah V-nya teman-teman. Kalau kita ingin V kuadrat, berarti teman-teman kuadratkan saja. Oke. Omega kuadrat S maksimum kuadrat S sin
sin kuadrat dari Kx min WT. Oke. Nah, seperti itu ya. Sin kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, masukkan ke sini. Berarti kita tahu bahwa perubahan energi kinetik dari sebuah elemen partikel udara ya akibat gelombang bunyi itu adalah setengah delta M-nya. Teman-teman kembali ke definisi awal. Rho itu massa per volume. Berarti massa adalah rho kali volume. Karena kita ingin sebuah elemen massa, nah berarti kita punya elemen volume. Nah, volume itu tidak lain adalah luas dikali penampangnya delta X-nya. Jadi ini A-nya ya. Oke, berarti delta M-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mensubstitusikan delta M-nya. Jadi rho A delta X. Oke, V-nya ini V kuadratnya. Omega kuadrat S max kuadrat sin kuadrat Kx min WT. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat nilai delta K-nya kecil, berarti dia akan menjadi sebuah diferensial. Begitupun nilai delta X-nya itu akan menjadi sebuah dx, teman-teman. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai K-nya, energi kinetik totalnya dalam sebuah periode panjang gelombang. Nah, dalam sebuah panjang gelombang lambda. Berarti kita integralkan saja dk ya, dari 0 sampai sebuah panjang gelombang. Oke, integral dk-nya jadi ini setengah rho A. Nah, nanti delta X jadi dx. Oke, omega kuadrat S max kuadrat sin kuadrat Kx min WT dx. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kita ambil cuplikan atau elemen ini pada saat T-nya 0, sehingga suku omega T-nya nggak ada. Oke, berarti kita punya setengah rho-nya keluarin konstan ya. Setengah rho A omega kuadrat S max kuadratnya konstan, jadi integral 0 sampai lambda dari sin kuadrat Kx saja, teman-teman ya. Kx dx. Nah, integral seperti ini di dalam kalkulus teman-teman harus mengubah dulu ke bentuk yang lain, yaitu trigonometri ya. Teman-teman sudah paham bahwa ada hubungan cos 2x misalnya, itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x ya, seperti itu. Nah, berarti kita inginnya 2 sin kuadratnya. 2 sin kuadrat x adalah 1 min cos 2x. Nah, berarti kalau sinnya aja, sin kuadrat x itu adalah setengah min setengah cos 2x. Nah, berarti suku ini akan saya ganti menjadi sebuah definisi itu. Berarti setengah rho A omega kuadrat S max kuadrat. Nah, integral 0 sampai lambda dari setengah min setengah cos 2. Nah, ada 2-nya. 2x, x-nya ini 2kx, teman-teman ya. Nah, integral dari dx. Nah, ini kita selesaikan. Jadi setengah rho A omega kuadrat S max kuadrat. Nah, integral setengah itu setengah x berarti ya, min. Nah, integral ini teman-teman menjadi ini 1/4k ya, 1/4k. Nah, integral cos itu sin positif ya, jadi tetap min sin 2kx, teman-teman ya. Batasnya dari 0 sampai lambda. Nah, suku ini adalah nilainya 0 saat kita masukin lambda. Kenapa? Yuk kita buka. 1/4k sin dari 2k lambda gitu kan, lambdanya kita masukin. Jadi 1/4k sin 2k itu apa? 2pi per lambda, teman-teman, dikali lambda. Lambdanya coret. Oke. Nah, kita punya sin 2 sin 4pi. Nah, sin kelipatan 2pi itu adalah 0, teman-teman. Ini adalah 0. Oke, jadi suku ini menjadi 0. Begitupun pada saat 0 kita masukin 0. Jadi yang tersisa adalah suku ini. Nah, sehingga kinetiknya adalah kita punya energi kinetik akhirnya adalah setengah dikali setengah. Oke, jadi 1/4 ya, teman-teman. Oh sorry, x-nya jadi lambda ya nanti. Jadi setengah dikali setengah 1/4 ya. 1/4 rho A omega kuadrat S max kuadrat dikali lambda. Nah, ini teman-teman, kita punya energi kinetik total
dari sebuah gelombang osilasi si gelombang bunyi itu adalah seperti ini. Sedangkan kita inginkan adalah energi total. Nah, energi totalnya teman-teman tinggal ditambah ini tambah ini dikali 2. Nah, kalau dikali 2, teman-teman akan mendapatkan setengahnya. Kan 2 kali 1/4 setengah. Setengah rho A omega kuadrat S max kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kita punya energi totalnya. Sedangkan tujuan kita adalah intensitas. Intensitas adalah ini. Nah, kita punya daya dulu ya. Oke. Berarti dayanya adalah itu energinya ini kita punya setengah rho A omega kuadrat S max kuadrat. Nah, ada lambdanya, mana lambdanya? Lambdanya di sini. Ada lambda per. Nah, delta T-nya itu dalam satu periode. Nah, gini. Nah, kita punya lambda per T. Lambda per T adalah V, teman-teman. V adalah lambda per T. Nah, jadi menjadi setengah rho A omega kuadrat S max kuadrat V. Nah, seperti itu. Ini adalah V-nya. Sedangkan intensitas adalah tinggal dibagi A. Nah, berarti ini dibagi A. Berarti kita punya setengah rho V omega kuadrat S max kuadrat. Nah, ini adalah intensitasnya. Intensitasnya. Nah, atau kalau kita ingin bentuk yang lain, intensitas ini kita cari dari delta P max. Kita tahu delta P max adalah rho V omega S max, gitu kan? Nah, kalau delta P max kuadrat dikuadratin berarti rho kuadrat V kuadrat omega kuadrat, omega kuadrat S max kuadrat. Ini komplit semua ada rho V omega kuadrat. Nah, berarti tinggal dibagi rho V saja. Berarti rumus yang lainnya adalah delta P max kuadrat dibagi setengahnya muncul dari ini, dari 2 ini. Nah, tinggal dibagi rho V-nya, kan rho V-nya kuadrat, sedangkan di atas enggak. Nah, ini. Nah, ini adalah bentuk yang lain. Ini atau ini intensitasnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan intensitas gelombang bunyi ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dan selalu menambah ilmu pengetahuan di dalam fisika dasar. Dukung dan dengan cara subscribe ya bagi yang teman-teman yang belum. Begitu juga tekan lonceng. Sampai jumpa. Salam berfisika.